Habis gelap Loh, terbitlah terang. ini Loh, wali. itu katanya foto wali nggak bisa kebakar, kok kebakar itu ya? Ya habis gelap terbitlah Mana terang. wali katanya? Bisa kebakar ini. Agar kita Habis gelap terhindar dari terbitlah kebodohan. terang. Loh, katanya kalau fotonya itu nggak kebakar, kok kebakar ini? Ah, Balawi pembohong berarti itu. Oh ya, ini bukan wali. Yang masih percaya wali, segeralah bertobat kalian. Assalamualaikum Lora. Lora Ismail itu pinternya bukan dari Yaman tapi dari sarang. Jangan khawatir gurunya nggak jadi cucu Nabi lagi. Karena barokah tetap barokah. Bangun tuh wali. Itu tadi ada semacam ngetes kewalian gitu ya dari kalangan Ba'alawi, Wan Sehan atau Habib Sehan ya. Dites, dibakar fotonya, kok terbakar, katanya wali. Mungkin ada standarnya ya, kalau wali itu fotonya itu nggak akan terbakar. Kemudian bagian kedua itu Kiai Imad itu bilang Mbah Mun itu wali. Saya ambil di potongan terakhir. Kalau potongan narasi awal-awal itu lah urusan Pak Imad itu ya. Tapi di terakhirnya itu Kiai Imad bilang Mbah Mun wali. Bagus ya. Menghargai orang sepuh, menghargai ulama. Sebutan wali itu menghargai lah ya. Tetapi kalau misalnya juga mau dites, benar nggak ucapan Kiai Imad Mbah Mun itu wali? Apa juga harus dites, dibakar juga fotonya ya? Biar fair gitu, jangan Ba'alawi aja yang dites begitu gitu. Sebetulnya ini bukan provokasi, tapi untuk nguji apakah benar kalau dibakar itu, kalau tidak terbakar itu adalah wali, dan kalau terbakar bukan wali, kan begitu ya. Jadi ngetes alat ukurnya, apakah sudah established, apakah sudah sesuai apa enggak. Karena kadang-kadang kita itu untuk menyerang sesuatu kita punya ukuran sendiri, tapi di ukuran itu hanya untuk yang kita serang gitu. Nah itu nggak beres begitu. Ukuran itu harus bersifatnya itu harus aplikatif ya, artinya harus cocok untuk semua hal ya, termasuk mungkin DNA. Apalagi sekarang kayaknya berpikirnya kita itu sudah tidak terlalu rumit-rumit. Semuanya harus kita punya ukuran sendiri yang kita bisa akses gitu. Jadi mengukur nasab ya DNA sudah. Kalau sudah nggak lolos DNA berarti sudah bukan gitu. Kalau sudah nggak J1 sudah bukan cucu Nabi begitu. Itu kan seperti pertandingan ini kita hakimnya gitu. Ya termasuk sekarang mungkin merambat sudah kepada mengetes kewalian. Kalau fotonya terbakar nggak wali sudah. Kadang-kadang seperti itu memang lebih gampang kita terima karena itu semua orang menjadi saksi. Artinya kita itu setara dengan siapapun. Jadi dalam klaim-klaim tertentu itu tidak menjadi domain ahli, tidak menjadi domain ulama, enggak, domain kita semua. Kalau nasab, tes DNA, enggak keluar J1 bukan cucu Nabi. Enggak usah pakar-pakaran, nah, pokoknya sudah begitu gitu. Wali atau enggak wali, bakar fotonya. Kalau terbakar bukan wali, enggak usah kita baca ucapan ulama, ciri-ciri para wali, enggak usah main begitu-begitu. Enggak usah kita baca kitab nasab, bagaimana nasab sahih, enggak usah, enggak penting. Itu catatan manusia semua, bisa jadi salah, bisa jadi bohong. Keterangan tentang wali itu siapa, itu ucapan manusia aja, itu bisa aja bohong. Langsung kita tes saja. Mungkin zaman modern begitu ya. Jadi kita sudah menjadi hakim untuk menetapkan sesuatu. Tidak butuh pihak ketiga lagi. Kita sudah bukan tipikal orang yang ikut penilaian orang. Kita nilai sendiri. Ya nanti lama-lama mungkin bukan hanya masalah nasab, bukan hanya masalah ini. Ini seperti ini seperti lelucon ya. Mungkin, tetapi bagi saya ini satu gejala. Gejala kita sudah tidak ada lagi hierarki, tidak ada lagi pakar, tidak ada lagi siapa yang diikuti. Enggak, semuanya kita yang ngatur. Kalau ada perbedaan pendapat, kita yang tentukan ini lebih benar gitu. Oh ini lebih masuk akal. Biasa bahasanya begitu. Lebih masuk akal ini. Ini lebih modern ini. Jadi kita yang pilih gitu. Oh ngapain kita pakai kitab-kitab itu klasik tertinggal. Ini sudah modern. Pakai yang DNA. Begitu juga wali-wali. Ngapain kita percaya cerita-cerita macam-macam. Kita tes aja langsung. Katanya kalau wali kan khoriqul ada. Keluar dari kebiasaan, punya karomah kan.
fotonya tidak bisa dibakar, anggap kelebihannya begitu. Ya mungkin lama-lama dibacok juga orangnya gitu. Kalau wali kebal biasanya, hebat gitu. Mungkin begitu. Jadi zaman sekarang sudah mulai begitu. Tapi saya kira ini hanya speknya itu atau spektrumnya itu atau keberanian kita untuk bersikap subfrontal itu hanya di bagian-bagian yang ya ranah-ranah yang memang tidak langsung terasa akibatnya itu. Ya masalah agama kan tidak terasa. Kamu mau ikut pemahaman siapapun masalah agama atau kamu mau pahami sendiri agama ini, kamu nggak akan terasa efeknya. Kamu mau bikin aturan sendiri, wah ini keliru, Qurannya ini keliru, hadisnya ini nggak begini caranya, wah hidup itu nggak mesti gitu, kok hidup gini-gini aja, nggak usah terlalu begitulah. Pokoknya semua kita bangun sendiri teori itu nggak akan terasa efeknya. Ya atau ada juga yang terasa, justru yang tidak terasa itu yang udah celaka bener-bener ya. Sudah nggak ada detektor dalam diri itu. Kita itu ketika beragama tidak ikut panduan, kita buat panduan sendiri. Ah ngapain sih sholat? Nggak sholat juga ya nggak apa-apa lah, asal kita nggak menyakiti orang lain. Udah terbiasa berpikir begitu. Muncul pemikiran-pemikiran di mana kita menjadi hakim. Dan itu nyaman dengan seperti itu, nggak ada gejala. Wah itu udah celaka sekali kalau begitu sebetulnya ya. Jadi agama ini sudah menjadi karya kita. Ya dipicu dari hal-hal sederhana. Tapi kalau dalam masalah kehidupan lain nggak akan berani orang begitu. Kedokteran misalnya nggak akan kita, wah siapa bilang ini beracun, enggak kok, itu kan cuma kata pakar ya. Karena langsung terasa. Jadi experimented bahasanya. Siapa bilang api itu panas, enggak, itu cuma kata kebanyakan orang kok. Kebenaran itu nggak ikut kebanyakan orang, harus kita tes ya. Kamu masukin tangan kamu ke api, nggak ada orang mau begitu. Karena hissi. Kamu kalau sakit juga datangnya ke dokter. Enggak datang ke teman kamu, saya begini nih enaknya gimana ya, oh menurut saya enggak ada begitu, mesti kamu ke dokter. Apalagi kalau sudah genting gitu, enggak terfikir kita itu, kecuali kita langsung tunduk. Ini saya butuh orang yang mengerti tentang pengobatan, datang. Kalau masalah agama enggak, kita ketika enggak ngerti itu bukan muncul sikap yang otomatis, wah ini kita harus tanya, enggak, kita tebak-tebak sendiri gitu. Oh ya begini-gini aja. Atau mungkin ngobrol kepada temennya yang sama-sama nggak ngerti, akhirnya menjadi pembicaraan saja, menjadi seperti ide, seperti orang ngiris bawang, motong-motong kangkung, itu seperti itu. Jadi apa-apa itu kita yang pilih dengan selera kita. Wah ini nggak bener, ini nggak masuk akal, ini oh ini yang bener, ini langsung berargumen. Kita kan diberi akal, kita diberi kecerdasan oleh Allah, jangan disia-siakan. Ngapain kita ikut ulama, ikut ini, ikut itu, toh mereka belum tentu benar kok. Itu ya. Apalagi dibumbui, ini dunia sudah maju, ilmu nasab fosil itu apa repot-repot, sudah ada alat tesnya kok. Jadi semuanya itu seperti berat badan, naik dia aja di timbangan, berapa keluar situ, ngukur panjang, ambil aja meteran gitu. Nggak usah kita ikut apa ini, pakai aja meteran gitu. Atau mau ngukur suhu, pakai aja termometer. Jadi agama itu sudah menjadi sereceh itu gitu loh. Nggak lagi kita penting ngaji, nggak lagi kita penting ikut siapa, enggak. Ada mungkin yang begitu, waliyadzubillah ya. Jangan lupa agama ini bukan kita yang buat, itu datang dan ada yang membawa. Yang membawa itu ulama, yang membawa itu para pakar. Ketika ada perbedaan antar ulama, bukan kita juga yang menghukumi mana yang lebih benar ya. Tapi ini dihantam dengan, ngapain kita menjadi kultus taklid buta? Enggak lah, agama ini untuk kita semua kok. Akhirnya meramu-ramu sendiri, ngakal-ngakali sendiri. Bisa-bisa nanti afala ta'qilun, kenapa nggak kamu akal-akalin aja? Bisa aja begitu orang menafsirkan lama-lama ya. Dan apakah akan ada yang berani membakar fotonya Mbah Mun? Saya kira tidak akan ada yang melakukannya, bukan tidak berani, tetapi karena Mbah Mun kan bukan Balawi ya. Sementara yang kontra Balawi itu tadi yang di TikTok itu kan dia karena bicara tentang Balawi, bohong itu, nggak wali itu. Nah kalau orang yang menerima nasabnya Balawi kan tidak mungkin konyol terus mau ngetes balik gitu, nggak begitu, karena sudah tahu itu kamu buat alat ukur sakarepmu ya. Jadi nggak akan ada yang berani bakar fotonya Mbah Mun itu ya, nggak akan ada yang berani ya. Coba aja kalau kamu mau uji nyali gitu, ngetes ya, bakar fotonya Mbah Mun itu. Terus saya tanggapi juga ya awal-awal dari narasinya Kiai Imad itu. Ya jadi kata Kiai Imad itu, Lora Ismail itu alimnya dari Mbah Mun, bukan dari Yaman. Jadi jangan khawatir kalaupun gurunya bukan cucu Nabi gitu.
Mbah Mun itu sudah wali berkah, mesti berkah gitu. Ya wallahu alam ya, tapi sepertinya Lora Ismail entah menanggapi entah enggak ini ya. Karena kadang-kadang ada orang itu yang menjaga betul kelasnya ya. Apa sih yang perlu ditanggapi, apa yang tidak. Lama-lama nggak dilihat siapa yang bilang juga ya. Tapi apa sih yang dibicarakan gitu. Ya kalau begitu masa ditanggapi juga gitu. Masa yang berguru dinilai oleh orang lain, terus yang menilai pula yang lebih paham. Kadang-kadang ya, kita nggak pernah tahu menahu dengan urusan orang lain, tapi kita mau menghakimi. Oh kamu begini. Apa bahasanya ya? Kalau kepo itu kan ingin tahu. Kalau ini bukan kepo tapi sok tahu, mungkin hitungannya jadi sok tahu ya. Bagaimana seorang murid mengagungkan gurunya? Oh diberi penjelasan oleh orang lain. Oh kamu alimnya nggak situ kok. Sama dengan begini jangan-jangan ya ada orang yang miliarder gitu, duitnya banyak gitu. Terus ada tetangganya itu, oh kamu kayaknya bukan dari yang itu kok, tapi kamu dari usaha yang ini. Apa yang dilakukan oleh orang kaya itu? Paling geleng-geleng kepala. Kerja mas ngapain sih? Ngukur-ngukur orang. Paling begitu ujung-ujungnya ya. Padahal ada satu kaidah itu, sohibud dari a'lamu bima fihi ya. Jadi tuan rumah itu, dia yang punya urusan, dia yang lebih tahu apa yang ada di dalam gitu. Ada sekali orang rempong sekali dengan urusan orang. Kayak mama ya. Tapi mungkin tujuannya bukan itu. Wallahu alam, saya tidak biasa juga nebak-nebak tujuan kemat. Itu urusan kemat lah. Ya, seperti itu urusan kemat juga. Terus saya cuma bicara fenomena saja. Jadi tidak mungkin juga saya buat konten ini tujuannya memprovokasi biar kamu bakar fotonya Mbah Mun, bukan. Tapi mencari apa ya, satu link ya, satu garis penghubung antara ketika sudah kita mengedepankan diri sendiri, ngukur-ngukur sendiri, sepertinya sudah tidak mau ada ukuran-ukuran yang dari orang lain. Semuanya kita tes gitu. Pokoknya seperti pertandingan bola itu kita menyaksikan langsung. Golnya berapa? 2-3, oh dia yang menang. 1-0, oh dia yang menang. 1-1, oh seri. Ini perpanjangan waktu nggak ada, oh berarti dia yang, kalau poin berarti ini sama-sama 1 poinnya. 0-0, oh berarti sama-sama apa macam lah. Gitu ya. Jadi semuanya kita ukur dengan ukuran kita yang sederhana, logis bahasanya itu, enggak jelimet dan semua orang bisa. Celakanya kadang-kadang kalau yang berpikir oh tidak penting juga kita memahami agama ini, ikut-ikut kitab itu. Ketika ini keluar dari orang-orang yang tidak paham dan merasa dirinya tidak salah. Artinya tidak salah itu merasa sempurna. Ya kita nggak ngerti kitab ini itu, Al-Quran kita baca terjemahnya selesai. Kok ngapain kita ikut tafsir ini, tafsir itu, ulama ini, ulama itu. Itu sikap itu agar dirinya itu tidak di posisi kurang gitu, sehingga ketika nggak ngerti apa-apa pun ngerasa ya nggak ada masalah, memang tidak harus ngerti juga. Itu celaka itu. Orang tidak mengerti ya. Dia tahu dia tidak mengerti dan merasa saya keliru ini, saya harus mengerti, walaupun dia sampai kapanpun tidak mengerti. Tapi ketika masih merasa penting untuk mengerti, setidaknya dia kalau ada orang ngomong dengerin gitu. Tapi kalau sudah ngerasa wah nggak penting juga untuk tahu, sudah cukup, sudah sempurna, itu celaka luar biasa itu. Celaka itu, sombong ya. Jadi kalau orang tidak mengerti tapi dia ngerasa mengerti itu penting, setidaknya kalau ada orang ngomong didengerin. Tapi kalau mengerti bagi dia sudah tidak penting, padahal dirinya nggak ngerti apa-apa tapi merasa untuk mengerti itu tidak penting lagi, sudah cukup dirinya dengan ketidakmengertiannya itu sudah nggak ada masalah. Wah itu celaka itu. Celaka itu sombong sekali itu. Lebih celaka dari segala hal itu. Selalu saya ulangi, orang melakukan dosa, yaitu fitrah manusia berdosa. Tapi ketika sudah menganggap tidak apa-apa melakukan dosa, keluar dari agama itu. Kamu mau bersaksi mau enggak sudah murtad hukumnya, harus bersyahadat lagi. Jadi penting sekali persepsi itu, penting sekali anggapan itu, penting sekali keyakinan itu. Kamu tidak sholat, kalau kamu masih yakin sholat itu wajib, artinya setidaknya kan kamu merasa saya sedang meninggalkan kewajiban. Ada masalah dalam diri kamu. Kamu mencuri, tapi kamu masih yakin mencuri itu haram. Setidaknya kamu masih ngerasa saya melakukan kesalahan ini. Ada yang masalah. Bayangkan kalau sudah merasa sholat tidak wajib, kamu ngerasa tidak salah. Atau mencuri ya tidak dosa. Berarti kamu tuh ngerasa tidak salah. Itu celakanya, itu langsung keluar dari agama itu. Walaupun kamu sholat bahkan, tapi merasa sholat tidak wajib, kamu keluar dari Islam itu. Atau kamu tidak mencuri tapi menganggap mencuri tidak haram, keluar langsung dari Islam itu, murtad langsung. Inilah pentingnya kita itu
sempurna. Maksudnya lahir batin beragama itu. Bukan ya yang penting tidak menyakiti orang lain. Yang penting kita berbaik kepada sesama. Jadi kita yang mengukur-ukur yang penting gitu. Nggak pakai ukuran yang datang dari agama, tapi kita yang ukur. Terlalu banyak yang penting pada akhirnya ya. Iya. Yang penting menurut kita yang tidak tahu apa itu penting gitu. Sehingga kita seenaknya sekali membuat rumus itu. Yang penting begini, kok yang penting begini. Ya kalau dalam masalah ngasih makan ayam ya iya sih, yang penting ayamnya kenyang. Kamu mau kasih makan apa? Atau motong kangkung atau masak ikan, yang penting matang. Nggak ada masalah, kalau malah bagus, nggak terlalu rumit dengan masalah seperti itu. Tapi kadang-kadang kita dalam masalah kehidupan rumit sekali. Ini makan harus begini, platingnya harus pas, piringnya di mana. Wah jangan begitu, padahal apa bedanya pakai sendok, pakai garpu? Oh nggak bisa, pemandangannya nggak bagus. Ingin sempurna sekali. Tapi ketika masalah agama enggak. Tiba-tiba pakai batasan paling minimal, itu pun kita yang buat batasan. Sehingga ngaco, oh yang penting begini, walaupun nggak sholat yang penting tidak mencuri. Ya walaupun mencuri yang penting tidak banyak. Oh semakin banyak, yang pentingnya semakin banyak. Itu terjadi seperti itu ya. Kalau itu dianggap tidak masalah, itu celaka ya. Kalau masih menganggap itu masalah, jadi ini masuk kepada misalnya orang yang kelompok yang apa ya, di Al-Quran sudah digambarkan. Kelompok yang lain adalah orang yang mencampur baurkan. Jadi pekerjaannya itu ada yang baik, ada yang buruk, tetapi dia masih i'tarofu bidzambihim, masih mengakui itu dosa gitu. Sehingga masih ada istighfar. Celakanya itu kalau sudah perbuatannya nyampur-nyampur, baik dikerjakan, buruk dikerjakan, tapi tidak pernah i'tiraf, tidak pernah merasa berdosa, tidak pernah merasa ada yang salah. Wah itu benar-benar itu ya. Benar-benar itu ya. Jadi semoga kita tidak menjadi seperti itu. Allahumma